Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di bulan Desember ini atau di bulan awal musim penghujan ya, mungkin bagi Anda yang mau menanam pisang tetapi Anda masih bingung kira-kira yang seperti apa dan yang bagaimana ciri-ciri bibit pisang yang unggul yang akan Anda tanam. Nah, jadi Anda tidak perlu khawatir lagi. Di video kali ini saya akan memberikan cara memilih bibit pisang terbaru di tahun 2023 ini, bibit pisang yang unggul atau bibit pisang yang layak tanam. Oke guys, jadi di depan kita ini ada salah satu contoh bibit pisang yang paling unggul. Ciri-ciri bibit pisang yang paling unggul bisa dilihat dari daunnya. Nah ini dia, ini daunnya masih berbentuk daun pedang atau lincip ya, atau lancip kalau kata orang Jawanya. Jadi jika Anda memilih bibit itu bisa dilihat dari segi daunnya dahulu. Jika daunnya ini seperti ini menandakan bibitnya itu sudah pasti bibit yang unggul. Dan biasanya jika masih berdaun pedang seperti ini bonggol dari si bibit tersebut atau umbi dari bibit tersebut, ini pasti bonggolnya besar. Dan jika bonggolnya besar, jika ditanam musim kemarau ya, apalagi di musim hujan seperti saat ini resiko kematiannya sangat kecil. Karena bonggolnya itu besar, dia memiliki kandungan air yang lumayan banyak. Artinya dia itu bisa lebih tahan dari segi kematian atau kegagalan di saat kita menanamnya. Dan selain itu juga, jika bibitnya super seperti ini atau masih berdaun pedang seperti ini nantinya buah pertama dan buah seterusnya itu dia pasti akan super buahnya. Dan intinya, jika si anakan bonggol pisang ini sudah tumbuh, jika nanti dia mengeluarkan anakannya lagi, itu jangan disisakan banyak-banyak. Cukup sisakan 1 atau 2 saja dan kasih pupuk yang lumayan cukup. Jadi jika Anda memilih bibit, Anda bisa dilihat dari daunnya ya. Jika daunnya masih berbentuk daun pedang seperti ini, berarti itu menandakan bibitnya bibit unggul. Dan biasanya bukan hanya yang seperti ini saja ya lancipnya ya. Biasanya ada yang lebih kecil lagi lancipnya, itu pun sama, itu masih bibit yang unggul. Seperti ini contohnya. Ini masih berdaun lincip ya, atau calonan daun pedang. Tapi ini daun pedangnya belum keluar ya, karena ini masih kecil. Tapi nanti jika dibiarkan, ini juga bisa akan besar daunnya. Dan yang seperti ini pun, ini juga sudah bagus untuk dijadikan bibit. Dan ini jika dikeduk atau didongkel ya, ini si bonggolnya ini pasti besar guys. Dan yang selanjutnya yaitu bibit yang kurang bagus untuk ditanam. Contohnya seperti di depan saya ini. Nah jadi ya, ini masih kecil. Nah ini dia masih kecil ya. Ini masih kecil tetapi ini daunnya sudah melebar seperti ini. Nah ini bisa terlihat ya. Ini masih kecil pohonnya ini guys, atau bibitnya ini masih kecil, tetapi ini daunnya sudah melebar seperti ini, bukan berdaun pedang lagi. Dan biasanya jika masih kecil tetapi daunnya sudah melebar ini, dan ini jika dikeduk, ini si bonggolnya ini pasti kecil. Dan jika ditanam di musim kemarau ya, ini yang seperti ini resiko kematiannya sangat tinggi. Karena si bonggolnya ini kecil, jadi kandungan airnya pun sedikit. Jadi saya akan dongkel ya, yang berdaun lebar seperti ini dan yang berdaun pedang atau yang berdaun lancip seperti tadi. Kita akan lihat sama-sama bonggolnya. Oke guys, dan seperti inilah ya hasilnya. Ini sudah saya dongkel dan ini sudah saya bersihkan akar-akar panjangnya ya, bekas dongkelannya. Dan tanah-tanahnya ini sudah saya bersihkan. Nah jadi bisa terlihat ya, sangat jelas sekali perbedaan bonggolnya. Jika yang sudah berdaun lebar, si bonggolnya ini kecil atau si umbinya ini kecil seperti ini guys. Ini dia, ini bisa terlihat ya, ini kecil seperti ini. Tetapi kalau misalkan daunnya masih lancip, nah ini dia yang masih berdaun pedang atau daun lancip seperti itu, ini umbi atau si bonggolnya ini besar seperti ini. Jadi bibit yang berdaun pedang atau yang berdaun lancip seperti ini, itu menandakan dia bibit yang paling unggul. Jadi terlihat jelas ya, bibit yang paling unggul dan yang kurang bagus itu terlihat jelas dari perbedaannya. Mulai dari daunnya, yang daun lebar dan yang berdaun lancip ya, apalagi dari segi bonggolnya. Intinya kalau misalkan daunnya masih lancip seperti ini bonggolnya ini besar. Dan jika masih kecil tetapi daunnya sudah megar seperti ini ya, ini bonggolnya kecil.
Nah jadi guys, jika ditanam di saat musim kemarau, biasanya saya menanam pisang itu bisa di musim kemarau ya, atau di akhir musim kemarau guys, tepatnya guys. Jadi di saat akhir musim kemarau biasanya ada yang menanam pisang ya. Itu kalau bibit memakai yang seperti ini, memakai bibit yang seperti ini pasti resiko kematiannya sangat tinggi. Tetapi jika memakai bibit yang seperti ini, atau yang bibit unggul ya, atau yang berdaun pedang ya, ini baik di musim kemarau atau musim hujan, dia akan sangat tahan. Karena dari bonggolnya saja ini sudah besar dan banyak menyimpan cadangan air. Lah terus bagaimana bang solusinya bang untuk yang berdaun lebar seperti ini? Nah bagi teman-teman yang mungkin ya teman-teman tidak mempunyai bibit unggul ya seperti ini ya, atau mungkin di tempat teman-teman bibit unggulnya itu habis, yang berdaun pedangnya habis, sudah didongkel dipindahkan ke lahan yang lain, dan tinggal bibit yang seperti ini ya. Nah jadi teman-teman itu jika di saat musim kemarau itu jangan tanam yang seperti ini, tetapi tanamlah bibit yang sudah seperti ini atau berdaun lebar seperti ini di saat musim hujan. Jika di saat musim hujan bibit yang seperti ini resiko kematiannya sangat-sangat rendah. Tetapi jika ditanam di saat musim kemarau, resiko kematiannya dia pasti tinggi. Karena apa? Karena bonggolnya saja kecil seperti ini, dan ini tidak terlalu banyak menyimpan cadangan air. Dan bibit yang masih kecil tetapi daunnya sudah melebar atau yang kurang bagus seperti ini, itu biasanya rata-rata buah pertamanya dia tidak mau super. Tetapi nanti buah keduanya ya guys ya, itu buah keduanya dia bisa super. Intinya anakannya jangan disisain banyak-banyak, dan berikan pemupukan yang cukup. Jadi jangan terlalu mengandalkan bibitnya saja ya, tetapi perawatannya juga harus diandalkan, harus dipentingkan agar buahnya itu bisa super. Dan biasanya juga mungkin ada ya Anda menjumpai bibit yang seperti ini. Jadi ini tadinya ini pertumbuhannya ini anakan daun pedang atau normal ya, atau berdaun lebar juga ada biasanya yang saya babat anakannya. Jadi ini anakannya ini terlalu banyak guys. Nah ini dia, ini sampai sana juga ini banyak sekali. Jadi ini kalau tidak dibabat, ini nanti akan membagi nutrisi dari pertumbuhannya. Jadi kalau nutrisinya itu terbagi, nanti buahnya bisa kecil-kecil guys. Ini masih belum buah guys, atau belum montong. Nah jadi mulai dari sekarang ini yang seperti ini, mulai dari yang seperti ini guys, ini saya babatin. Karena nutrisinya biar terfokus ke pohon indukan dan satu anakan yang saya sisakan. Jadi buahnya itu bisa super guys. Jadi pertanyaannya, bang gimana bang, bibit yang seperti ini apakah masih bagus untuk ditanam? Jawabannya masih. Yang nggak bagus itu yang nggak mau belajar nanam dan bisanya cuman mengomentari. Nah itu yang kurang bagus guys. Jadi jawabannya yang seperti ini masih bagus guys. Bukan hanya ini saja, yang sebelah sini pun ini sama ya. Ini bekas saya babat dan ini tumbuh tunas lagi seperti ini. Dan ini pun ini masih bagus untuk dijadikan bibit. Tetapi bibit yang seperti ini memiliki resiko buahnya kecil. Buah pertamanya kecil guys, maksud saya guys. Jadi jika Anda menanam menggunakan bibit ini nanti biasanya buah pertama itu rata-rata kecil guys. Saya akan berikan contohnya guys. Oke guys, jadi seperti inilah contohnya ya menggunakan bibit bekas babatan tadi. Ini buahnya ini tidak mau sesuper seperti di video-video saya yang lainnya, karena ini masih melakukan buah yang pertamanya. Tetapi walaupun ini buah pertamanya kecil, nanti calonan dari anakannya ini guys, yang atau buah keduanya guys, yang bisa menghasilkan buah yang super. Intinya kalau sudah seperti ini, umpamanya ada tumbuh anakan lagi, itu dibabat, jangan disisakan ya. Jadi nanti calonan anaknya ini atau calon buah keduanya ini nanti bisa super. Dan jangan lupa lakukan pemupukan di saat musim hujan. Jadi di sini saya juga mendongkel ya anakan bekas babatan ya, dan ini sudah tumbuh lagi, dan ini malahan daunnya ini sudah melebar seperti ini ya guys ya. Ini akan saya jadikan bibit juga ya, karena bibit yang masih berdaun lancip atau yang daun pedang itu saya kehabisan stok akibat terlalu banyak pemesanannya ya. Jadi jika yang berdaun pedang atau yang berdaun lancip itu saya jual, dan bibit bekas babatannya ini saya tanam lagi dan saya rawat lagi agar buahnya super dan bisa menghasilkan anakan atau bibit yang unggul. Jadi bibit seperti ini yang saya incar bukan buah pertamanya, tetapi ini buah keduanya. Tidak apa-apa buah yang pertama itu tidak bisa super ya guys ya, tetapi buah keduanya nanti saya yakin dengan menggunakan perawatan yang maksimal dan pemupukan yang cukup,
buah keduanya nanti pasti akan super seperti video-video saya yang sudah saya upload sebelumnya. Jadi satu hal lagi yang penting juga yang harus saya sampaikan ya kepada Anda. Jadi jika Anda ingin memilih bibit, pilihlah rumpunan pisangnya itu yang sudah melakukan buah 3 kali atau 3 kali lebih, atau generasi ketiga atau generasi ketiga lebih ya guys ya. Jadi kalau misalkan masih buah pertama, umpamanya ada rumpunan pisang yang masih melakukan buah pertama, terus anakannya yang seperti ini Anda itu cabut, nah itu khawatir rentan terhadap buah keduanya nanti atau indukan keduanya nanti itu bisa roboh ya guys ya. Tetapi jika sudah melakukan pemanenan ketiga kali atau generasi ketiga atau lebih ya, itu tidak akan roboh. Yang penting dongkelnya itu atau mengambil bibitnya harus hati-hati. Nah bagi Anda yang belum tahu cara dongkelnya, ini saya tadi mendongkel atau mencokel atau mengambil anakannya ya, ini menggunakan alat tembilang seperti ini guys. Nah, jadi bagi Anda yang belum tahu cara mendongkelnya, saya sudah buatkan videonya khusus ya, cara mendongkel anakan pisang atau bibit pisang yang benar agar si bonggolnya tidak cacat dan si pohon indukannya itu tidak roboh. Link videonya saya cantumkan di deskripsi yang ada di video ini. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu saja untuk video hari ini. Nantikan ya video pemupukan di awal musim penghujan, karena di tempat saya ini termasuk masih awal musim penghujan, dan ini sangat cocok sekali atau sangat tepat sekali untuk melakukan pemupukan yang pertama. Nantikan videonya ya, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Abang Gengsul ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan yang kurang pas atau yang kurang benar. Jika ada yang kurang pas mohon ditambahkan, jika ada yang salah mohon dibenarkan. Saya Abang Gengsul mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.